Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kelima ini kita akan membahas suatu zona maritim yang disebut dengan zona ekonomi eksklusif atau dalam bahasa Inggrisnya Economic Exclusive Zone yang biasa disingkat dalam bahasa Indonesia menjadi ZEE, kalau di dalam bahasa Inggris menjadi EEZ. Pertama, sebelum kita melihat tentang apa pengertiannya dan bagaimana sejarah perkembangan mengenai konsep ini, kita lihat terlebih dahulu visualisasi dari zona ekonomi eksklusif itu sendiri. Berikut adalah suatu gambaran mengenai zona-zona maritim yang diatur berdasarkan Konvensi Hukum Laut Internasional tahun 1982, di mana terlihat bahwa ZEE itu berada di tengah, dan di sini kita melihat bahwa ada perbedaan rezim ya. Di satu sisi ada rezim kedaulatan yang berlaku bagi perairan pedalaman dan laut teritorial, dan ada pula hak berdaulat atau sovereign rights yang berlaku di antaranya berlaku di dalam rezim ZEE. Jadi sebagaimana nampak di sini bahwa ZEE itu dapat dimengerti sebagai suatu wilayah yang berbatasan dengan laut teritorial yang mana ukurannya itu tidak melebihi 200 mil laut eh, dari garis pangkal. Jadi kalau kita mengukur dari garis pangkal ini, maka ukuran ZEE itu tidak lebih dari 200 mil laut. Secara umum dapat pula kita pahami bahwa ZTE itu sebagai zona maritim selebar maksimal 200 mil laut dari garis pangkal, yang mana di satu sisi negara pantai di sini memiliki hak berdaulat untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam beserta yurisdiksi sejenis lainnya. Nanti kita akan melihat di luar dari eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam itu, misalnya negara memiliki hak untuk membangun instalasi, membangun pulau buatan, dan lain sebagainya ya. Itu yang dimiliki oleh negara pantai atau negara pulau atau coastal state. Namun di sisi lain juga, ada pun hak negara ketiga atau negara pengguna di mana mereka dapat mengklaim hak kebebasan berlayar yang disebut dengan freedom of navigation, juga hak lintas pesawat terbang atau overflight by aircraft, dan hak untuk menanam pipa-pipa dan kabel-kabel di bawah laut. Jadi di sana nanti kita akan melihat pembagian mengenai hak dan kewajiban negara pantai dan juga negara pengguna, dan itulah beberapa hak yang kemudian eksplisit diatur di dalam rezim ZEE. Secara umum dapat kita pahami bahwa rezim hukum ZEE ini merupakan kompromi antara dua kepentingan negara, di mana di satu sisi kita mengenal adanya negara pantai, yang mana dari perspektif ini maka mereka berkepentingan untuk semakin memperluas jurisdiksinya. Nanti kita akan melihat di dalam sejarah bahwa konsep ZEE ini tentu saja diajukan oleh negara pantai yang sebelumnya telah memiliki laut teritorial dan mereka hendak memperluas wilayahnya itu ya. Itu alasannya bisa beragam meskipun secara umum berlandaskan pada kepentingan ekonomi. Kita bisa membayangkan nanti bahwa ada negara tertentu yang melihat bahwa kalau eh, kedaulatan negara hanya terbatas pada laut teritorial, maka ada banyak sekali flora dan fauna yang berada di ZEE yang kemudian tidak dapat diklaim olehnya. Maka dari situlah kemudian ini mengingatkan kita kembali pada perspektif kedaulatan yang diusung oleh negara untuk mengklaim kepemilikan atas suatu wilayah di laut. Tetapi di sisi lain, tentu saja dari perspektif negara pengguna atau negara ketiga, bahwa konsep negara kepulauan maupun konsep ZTE ini, itu kan sesungguhnya mengurangi zona yang semula merupakan laut bebas. Kalau kita bicara laut bebas, maka itu adalah suatu wilayah laut yang mana terbuka bagi semua ya. Tidak ada aturan-aturan yang apa dibebankan lah kepada negara tertentu. Jadi dari sudut itu adanya ZEE ini menghambat kepentingan negara-negara pengguna atau negara ketiga yang apa sebelumnya itu lebih bebas diatur di dalam
konsep atau rezim laut bebas. Nah, jadi ZEE itu merupakan dua kompromi antara hal itu sehingga nanti kita akan melihat bahwa itu sebabnya ZEE digolongkan sebagai hak berdaulat alih-alih sebagai kedaulatan yang sifatnya penuh ya. Di mana tadi kita telah mendengar bahwa ada beberapa hak yang juga dimiliki oleh negara pengguna atau negara ketiga. Namun sebelum kita masuk lebih jauh, kita akan coba menelisik secara singkat mengenai sejarah perkembangan konsep ZEE. Di sini tampak ada sekurang-kurangnya tiga klasifikasi berdasarkan lini masa perkembangan konsep ini, yaitu semenjak pasca Perang Dunia Kedua, kemudian adanya Konvensi Hukum Laut 1 dan 2 dan UNCLOS ketiga. Kita akan coba lihat paparan masing-masing peristiwa ini secara singkat ya. Jadi kalau kita coba melacak secara historis, maka konsep ZEE ini sesungguhnya dapat ditelusuri eh, kembali ke praktek negara-negara Amerika Latin pasca Perang Dunia Kedua ya. Jadi pada saat di tahun 1947 itu Chili dan Peru itu mengklaim bahwa mereka itu memiliki laut sepanjang 200 mil. Kenapa 200 mil itu didasarkan pada suatu eh, apa fakta ilmiah bahwa sejauh itulah eh, terdapat flora dan fauna yang sangat penting bagi mereka ya, di mana pada saat itu mereka memiliki kepentingan untuk mengcover arus Peru dan arus Humboldt yang sangat kaya akan spesies flora dan fauna, termasuk misalnya burung guano yang endapannya merupakan pupuk penting dan dia itu memakan ikan teri ya. Jadi intinya Peru dan Chili itu memiliki kepentingan untuk dapat mengamankan flora dan fauna itu sehingga dapat mereka eksploitasi. Jadi dengan begitu negara-negara yang disebut dengan negara Andes itu menyimpulkan bahwa ada satu kesatuan dan saling ketergantungan antara sumber daya di laut dan populasi pesisir dengan berdasarkan tadi ya, berdasarkan penelitian ilmiah yang mereka klaim. Dan juga di sisi lain angka 200 mil itu muncul sebagai cara untuk katakanlah kompensasi atas ketidakadilan yang disebabkan oleh masalah geografis, yaitu tidak adanya landas kontinen yang diidap oleh negara-negara tertentu, sehingga mereka merasa perlu untuk mengkompensasinya dengan luas laut yang lebih luas dari itu ya. Nah, tak lama dari situ di tahun 48 hingga 50-an, negara-negara Amerika Latin yang lain seperti Costa Rica, El Salvador, dan Honduras juga mengajukan klaim serupa. Dan di tahun 52 lah, Chili, Ekuador, dan Peru itu mengadopsi deklarasi zona maritim yang kemudian lebih dikenal sebagai deklarasi Santiago. Jadi di dalam deklarasi ini tiga negara itu menyatakan bahwa masing-masing dari mereka itu memiliki kedaulatan dan yurisdiksi yang eksklusif atas wilayah laut yang membentang tidak kurang dari 200 mil dari pantai mereka. Jadi kita bisa membayangkan pada saat itu berdasarkan deklarasi Santiago 200 mil itu merupakan kedaulatan ya. Dan bahkan tawaran dari mereka negara ketiga itu kalaupun ingin melintas di sana harus menggunakan hak lintas damai alih-alih hak lintas bebas ya, atau kebebasan berlayar. Kemudian setelah UNCLOS 1 dan 2, negara-negara pantai memperluas klaim mereka terhadap ruang laut, termasuk juga misalnya Ekuador, Argentina, Panama, Uruguay, dan Brazil, dengan mengikuti klaim tadi ya bahwa mereka memiliki laut sepanjang 200 mil. Maka berlandaskan latar belakang itulah Deklarasi Montevideo tentang hukum laut di tahun 1970 itu diadopsi ya, di mana deklarasi itu mengakui hak negara-negara pantai untuk memanfaatkan sumber daya alam laut yang berbatasan dengan pantai mereka dan tanah serta lapisan tanah di bawahnya untuk meningkatkan pembangunan ekonomi secara maksimal. Di saat yang sama, deklarasi itu juga eh, mengakui atau mengakomodasi kebebasan
berlayar dan kebebasan penerbangan. Jadi agak berbeda dengan apa deklarasi Santiago ya. Kalau di dalam deklarasi Montevideo ini ada hak negara lain yang kemudian secara eksplisit diakui. Kemudian menjelang sidang UNCLOS ketiga di Caracas itu kan ada perdebatan lagi ya, di mana salah satu poin yang kemudian terungkap adalah bahwa kekuatan maritim tidak akan menerima laut teritorial yang begitu luas, karena itu akan menghalangi kepentingan ekonomi dan militer. Sehingga di tahun 71 kayaknya mengusulkan konsep ZEE di forum yang disebut dengan Komite Konsultasi Hukum Asia Afrika di Kolombo dengan semangat ingin mengkompromikan kepentingan yang ada. Jadi saya kira apabila kita melihat di dalam sejarah, Kenya lah yang kemudian bersikukuh untuk apa mengusulkan gagasan konsep ZEE. Dan itu sebabnya di tahun 72 ini dibahas di seminar regional negara-negara Afrika di Yaounde, Kamerun ya, di mana keputusannya di dalam forum tersebut adalah diadopsinya dengan suara bulat dengan tegas mendukung pembentukan zona ekonomi. Dan ini memperoleh dukungan luar biasa dari negara-negara berkembang. Jadi sekali lagi kayaknya mengajukan proposal untuk CTE sepanjang 200 mil kepada apa Komite Hukum Laut di PBB ya. Berdasarkan proposal itu, sumber daya alam di ZEE itu akan berada di bawah jurisdiksi negara pantai, sedangkan kebebasan berlayar tetap akan dijamin. Dan ini sebetulnya eh, varian konsep ZTE ini tercermin dari gagasan laut patrimonial yang diadopsi di dalam Deklarasi Santo Domingo yang apa sempat tercetus di dalam konferensi negara-negara Karibia pada 9 Juni 1972, di mana di tahun 73 itu Kolombia, Meksiko, dan Venezuela itu sempat mengajukan proposal mengenai konsep laut patrimonial. Dan konsep tersebut kemudian digabungkan di dalam UNCLOS 3 ya. Sehingga pada dasarnya di tahun 1975 konsep ZEE itu telah mapan dan ini diatur di dalam bab 5 Konvensi Hukum Laut ya. Namun ada juga perbedaan tentu saja, tidak seperti misalnya konsep landas kontinen yang bersifat otomatis. Di sini negara pantai harus mengklaim zona tersebut untuk dapat menetapkan ZEE. Dan apabila kita melihat dewasa ini, sebagian besar negara pantai itu sudah mengklaim ZEE sepanjang 200 mil ya. Em, Ya, itu apa sepintas mengenai paparan historis ya terkait dengan konsep ZEE. Selanjutnya kita akan coba melihat apa pengaturan-pengaturan hukumnya di dalam UNCLOS. Jadi sekali lagi yang dimaksud dengan ZEE adalah suatu zona maritim atau suatu daerah di luar dan berbatasan dengan laut teritorial yang mana eh, ukurannya itu tidak melebihi 200 mil laut dari garis pangkal laut teritorial. Sehingga dari situ dapat kita simpulkan pula bahwa batas ZEE ke darat adalah batas laut teritorial. Sedangkan batas ZEE ke arah laut paling tinggi 200 mil laut dari garis pangkal laut teritorial. Maka dari sini kita dapat melakukan kalkulasi bahwa karena lebar maksimum laut teritorial adalah 12 mil, maka lebar maksimum ZEE adalah 188 mil. Itu sekitar 370 kilometer. Dan konsep ZEE ini perlu diperhatikan bahwa ia tidak hanya meliputi air laut saja, melainkan dasar laut dan tanah di bawahnya, kemudian perairan di atas dasar laut tadi, serta ruang udara di atas perairan. Jadi ada tiga lapis ya, katakanlah
dasar laut dan tanah di bawahnya, kemudian airnya itu atau perairannya, dan kemudian ruang udaranya. Itu yang kita sebut sebagai zona ekonomi eksklusif, di mana negara pantai itu berkewajiban untuk mempublikasikan peta atau daftar koordinat geografis ZTE dan menyerahkan salinan peta atau daftar tersebut ke Sekjen PBB. Ini kaitannya dengan tadi ya, bahwa setiap negara itu tidak otomatis dapat memiliki ZTE, melainkan mereka harus mengklaimnya terlebih dahulu. Di sini status hukumnya berlaku yang disebut dengan sovereign rights atau hak berdaulat. Dia sifatnya eksklusif. Yang dimaksud dengan eksklusif di sini adalah bahwa dia hanya dapat eh, dimiliki atau diklaim oleh negara pantai yang bersangkutan. Misalnya saja tadi telah dikatakan bahwa di dalam rezim hukum ZTE, negara pantai dapat melakukan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam. Nah, kedua aktivitas tersebut hanya dapat diklaim oleh negara pantai ya. Jadi negara ketiga atau negara pengguna itu tidak dapat mengklaim konsep hak berdaulat. Kemudian ZTE ini sebagai zona maritim berkarakter sui generis dalam arti dia itu berbeda dari laut teritorial dan juga berbeda dari laut bebas atau laut lepas. Nanti kita akan membaca secara eksplisit ya di dalam UNCLOS bahwa satu sisi rezim laut teritorial tentu saja dia diatur oleh kedaulatan, sedangkan rezim laut bebas tidak ya. Dan UNCLOS menyebut secara tegas bahwa kedua pengaturan ini berbeda dan karenanya ZEE merupakan satu rezim hukum tersendiri. Ini agak berbeda dengan misalnya zona tambahan yang mana itu sebetulnya masih tunduk di dalam rezim hukum ZEE ya, apabila ZEE diklaim. Nah, ada tiga prinsip yang berlaku di mana diaturnya hak dan kewajiban negara pantai, kemudian diaturnya hak dan kewajiban negara lain, dan diaturnya aktivitas lain di ZEE di luar satu dan dua. Nah, berkaitan dengan hak berdaulat negara pantai di ZEE, maka hak berdaulat ini hanya dapat dilaksanakan di dalam ZEE. Oleh sebab itu, hak-hak ini bersifat spasial. Kemudian, hak berdaulat negara pantai itu terbatas pada hal-hal yang ditentukan oleh hukum internasional. Dalam hal ini, hak berdaulat harus dibedakan dari kedaulatan teritorial, yaitu konsep yang pada dasarnya itu tidak terbatas atau limitless ya. Ketiga, namun mengenai hal-hal yang ditentukan oleh hukum internasional, negara pantai dapat melaksanakan yurisdiksi legislatif dan penegakan hukum. Di sini eh, di dalam ZTE ini negara pantai memiliki jurisdiksi preskriptif ya, istilah lain dari legislatif, yaitu maksudnya untuk membuat aturan, termasuk juga enforcement di dalam menegakkan hukumnya. Negara pantai dapat melaksanakan hak berdaulat atas semua orang tanpa memandang kebangsaan mereka di dalam ZTE, sehingga hak berdaulat tidak mengandung batasan ratione personae. Dalam hal ini, hak berdaulat atas ZTE berbeda dengan yurisdiksi personal. Ini beberapa poin yang harus dipahami ya untuk melihat rezim hukum ZTE sebagai suatu konsep atau zona maritim yang sui generis. Dan terakhir, hak berdaulat negara pantai atas ZTE bersifat eksklusif dalam arti bahwa negara lain tidak dapat melakukan kegiatan di ZTE tanpa persetujuan dari negara pantai. Berikutnya kita akan melihat hak dan kewajiban negara pantai atau negara kepulauan sebagai catatan bahwa yang mendapat memiliki ZTE bukan hanya negara pantai, melainkan juga negara kepulauan. Di dalam pasal 56 dikatakan bahwa di ZEE, negara pantai mempunyai A. Hak berdaulat untuk tujuan eksplorasi dan eksploitasi. Selain itu ada juga konservasi dan pengelolaan sumber daya alam, baik hayati maupun non-hayati, dari perairan di atas dasar laut dan tanah di bawahnya, dan berkaitan dengan kegiatan lain untuk eksploitasi ekonomi dan eksplorasi zona tersebut, seperti misalnya produksi energi dari air, arus, dan angin. Rumusan ini kalau kita klasifikasi secara sederhana, maka sebetulnya ada hanya tiga kegiatan ya, eksplorasi, eksploitasi, dan tindakan lain lah, katakanlah. Untuk menyederhanakan, untuk agar kita dapat mengingat.
Kemudian dikatakan di dalam pasal 56 ayat 1 huruf B, negara pantai memiliki yurisdiksi atas hal-hal selain eksplorasi dan eksploitasi SDA, yaitu misalnya pertama, pembentukan dan penggunaan pulau buatan, instalasi dan bangunan, penelitian ilmiah kelautan, dan perlindungan dan pelestarian lingkungan laut. Jadi ini yang saya maksud dengan tadi ya, tindakan atau kegiatan jurisdiksi lainnya di luar dari eksplorasi dan eksploitasi. Di mana di sini berkaitan dengan kegiatan ini, eh, kalau itu dilakukan oleh negara lain, pertama dia tidak boleh, dan kalaupun mereka ingin melakukan, maka harus memperoleh izin. Kemudian berdasarkan pasal 73.1 diatur bahwa negara pantai dapat dalam melaksanakan hak berdaulatnya mengambil tindakan-tindakan termasuk menaiki kapal, inspeksi, penangkapan, dan memproses hukum, yang mana ini mungkin diperlukan untuk menjamin kepatuhan berdasarkan hukum dan peraturan yang diadopsi olehnya sesuai dengan konvensi ini. Ini yang dimaksud dengan yurisdiksi preskriptif dan enforcement yang dimiliki oleh negara pantai terhadap ZEE. Jadi intinya tampak di sini bahwa negara pengguna atau negara ketiga itu harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh si negara pantai yang memiliki ZEE itu. Sehingga nanti kita akan melihat bahwa ada beberapa hak yang dimiliki oleh negara pantai atau negara ketiga itu dapat dibatasi apabila memang ternyata hak-haknya itu diklaim tanpa memenuhi syarat kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian dalam pasal 60 di ZEE, negara pantai mempunyai hak eksklusif untuk membangun dan mengizinkan serta mengatur pembangunan, pengoperasian dan penggunaan pulau buatan, instalasi, dan lain sebagainya. Jadi di sini tampak bahwa negara pantai bisa memberi izin si negara ketiga atau negara pengguna untuk melakukan aktivitas-aktivitas dimaksud. Kemudian hak dan kewajiban lainnya yang juga dimiliki oleh negara pantai atau negara kepulauan adalah pada saat yang sama, hak-hak negara pantai mengenai hal ini tunduk pada kewajiban-kewajiban tertentu. Jadi menurut pasal 63 itu negara pantai atau negara kepulauan harus eh, apa mengajukan pemberitahuan atau notifikasi yang layak terkait dengan pembangunan pulau-pulau buatan, instalasi-instalasi, atau bangunan-bangunan yang ditinggalkan atau tidak digunakan harus dipindahkan demi menjamin keselamatan navigasi dengan mempertimbangkan standar internasional yang diterima secara umum. Jadi intinya dalam melangsungkan aktivitas-aktivitas yang telah disebut sebelumnya itu ada beberapa kewajiban yang juga harus dipenuhi oleh eh, apa negara pantai atau negara kepulauan. Dan ini diatur oleh ketentuan hukum internasional. Kemudian adapun kewajiban lainnya adalah negara pantai tidak boleh mendirikan pulau-pulau buatan, instalasi atau bangunan yang mana apabila dibangun dapat terjadi gangguan terhadap penggunaan alur-alur laut yang diakui penting bagi pelayaran internasional. Jadi tampak di sini bahwa sekali lagi dia berbeda dengan kedaulatan. Hak berdaulat ini tetap bersyarat ya, tetap ada kewajiban yang dimiliki agar ia dapat mengeksersis haknya itu. Nah, disebutkan pula bahwa negara-negara pantai dalam melaksanakan jurisdiksinya berhak untuk mengatur, mengizinkan, dan melakukan penelitian ilmiah kelautan di ZEE sesuai dengan ketentuan yang relevan dari konvensi ini. Jadi, yang melakukan penelitian ilmiah kelautan itu bisa saja dia sendiri, si negara pantai, atau juga negara pengguna atau negara ketiga atas dasar izin yang diberikan. Ini beberapa pasal berikutnya yang dapat dibaca ya mengenai yurisdiksi legislatif atau yurisdiksi preskriptif negara pantai mengenai pengaturan dumping dan pencemaran sumber kapal. Kemudian, berdasarkan pasal 61, negara pantai dengan mempertimbangkan bukti-bukti ilmiah terbaik yang tersedia harus menjamin melalui langkah-langkah konservasi dan pengelolaan yang tepat bahwa
pemeliharaan sumber daya hayati di zona ekonomi eksklusif tidak terancam oleh eksploitasi berlebihan. Nah, ini tampak di sini bahwa negara dimaksud memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa tidak terjadi eksploitasi berlebihan berbasiskan pada bukti-bukti ilmiah yang tersedia. Hal ini dimaksudkan agar populasi spesies itu tetap bertahan pada level yang sesuai dengan Maximum Sustainable Yield atau MSY, yang mana ukuran ini merupakan standar lingkungan dan ekonomi ya. Jadi sekali lagi di dalam melakukan aktivitas eksploitasi ada ukuran-ukuran tertentu yang harus dipatuhi bahkan oleh negara pantai atau negara kepulauan sekalipun. Lalu negara pantai atau negara kepulauan memiliki kewajiban untuk melaksanakan pemanfaatan optimal SDA tersebut, terutama perikanan yang meliputi evaluasi pada jumlah yang boleh ditangkap atau total allowable catch dan menentukan kapasitasnya untuk mengambil ikan tersebut. Jadi intinya si negara-negara ini tuh perlu menetapkan jumlah maksimum yang harus ditangkap tuh berapa terkait dengan apa penangkapan ikan atau fishing, dan apabila tidak maka ia harus memberikan akses kepada negara lain untuk melakukan hal tersebut. Kemudian berkaitan dengan highly migratory species, yaitu terdapat beberapa spesies katakanlah ikan yang dia suka berenang dari satu wilayah ke wilayah lain ya. Maka terkait dengan hal ini, negara wajib untuk mengadakan kerjasama regional guna pemanfaatan secara optimal spesies dimaksud. Kemudian berkaitan dengan hak dan kewajiban negara ketiga atau negara pengguna, kita dapat melihat di dalam pasal 58 ayat 1, dikatakan bahwa di ZEE, semua negara, baik negara berpantai atau tak berpantai, itu menikmati dengan tunduk pada ketentuan yang relevan dengan konvensi ini, yaitu kebebasan-kebebasan pelayaran dan penerbangan, serta kebebasan meletakkan kabel dan pipa bawah laut yang diatur dalam pasal 87, dan penggunaan laut lain yang sah menurut hukum internasional yang bertalian dengan kebebasan-kebebasan ini, seperti penggunaan laut yang berkaitan dengan pengoperasian kapal, pesawat udara, dan kabel, serta pipa di bawah laut, dan lain sebagainya. Jadi di rumusan ini kita dapat menangkap beberapa poin sekurang-kurangnya mengenai kebebasan berlayar, kebebasan penerbangan, dan meletakkan kabel dan pipa di bawah laut, serta yang terakhir adalah penggunaan laut lain yang sah menurut HI. Namun demikian, di dalam melaksanakan hak-hak itu negara harus memperhatikan hak dan kewajiban negara pantai dan harus menaati peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh negara pantai. Jadi ini merupakan ketentuan yang secara eksplisit mengatakan bahwa apabila ketentuan yang diatur oleh negara pantai itu tidak diindahkan, maka hak-hak yang tadi telah disebut itu bisa dibatasi gitu ya. Dan itu berbeda dengan rezim hukum laut lepas yang mana tidak ada pengaturannya misalnya. Ya sekali lagi jadi tampak bahwa ada beberapa hak seperti kebebasan berlayar, penerbangan di atas udara atau menggunakan kapal udara, dan pemasangan kabel dan pipa di bawah laut. Adapun pasal 69 sampai 70 mengatur mengenai pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam di ZEE berdasarkan kesepakatan dengan negara pantai. Tadi kita telah melihat bahwa negara pantai itu punya kewajiban untuk mengelola, melakukan konservasi, tapi kalau mereka nggak bisa, mereka bisa bekerja sama dengan negara lainnya. Terkait dengan rezim perikanan, bila negara pantai tidak mampu melakukan konservasi atau memanen, atau yang disebut dengan harvesting, guna mempertahankan surplus ikan, maka negara ketiga, khususnya negara tidak berpantai, itu dapat diberikan hak akses sesuai dengan ketentuan pasal 62 ayat 4. Tentu dengan adanya izin dari negara pantai, serta sudah diaturnya pengaturan mengenai biayanya, kuota penangkapannya, ukuran ikannya, serta spesies ikan yang diperbolehkan, tempat memancingnya di mana, termasuk penelitian perikanan. Jadi sekali lagi di dalam pasal 62 ayat 4 itu negara ketiga atau negara yang kurang beruntung atau negara yang
tidak memiliki pantai itu dapat apa mesti diberikan akses oleh negara pantai apabila dia tidak dapat mempertahankan surplus ikannya. Dan pelanggaran terhadap ketentuan ini apabila kita dapat menemukan ada apa eh, kapal laut negara lain yang katakanlah memancing ikan di wilayah ZEE, maka kita akan mengkategorikannya sebagai bukan sebagai pencurian, melainkan sebagai illegal, unregulated, and unreported fishing. Gitu ya. Nah, sekali lagi, apabila kita coba sederhanakan, kita visualisasikan hak dan kewajiban negara pantai dan negara ketiga, maka berikut adalah eh, visualisasi dari masing-masing hak dan kewajiban negara dimaksud. Di sini kita melihat di dalam ZEE terdapat yang berlaku itu adalah hak berdaulat. Itu berbeda dengan konsep kedaulatan yang sifatnya tak terbatas. Hak berdaulat ini merupakan hak yang bersifat eksklusif, di mana tiada pihak lain yang dapat mengklaimnya tanpa izin yang eksplisit dari negara pantai atau negara kepulauan yang memilikinya. Dan di dalam hak berdaulat ini berlaku jurisdiksi, khususnya jurisdiksi preskriptif atau legislatif, di mana negara pantai dapat menetapkan peraturan yang berlaku di wilayah itu, sekaligus dapat juga melakukan enforcement atau penegakan hukum. Nah, di dalam ZEE inilah hak berdaulat itu dapat kemudian eh, apa diturunkan menjadi beberapa hak lainnya seperti hak untuk melakukan eksplorasi, hak untuk melakukan eksploitasi, dan hak untuk melakukan tindakan lainnya seperti membangun dan mengizinkan pulau buatan, instalasi-instalasi, melakukan konservasi, menetapkan jumlah kuota ikan, penangkapan ikan, dan lain sebagainya. Itu beberapa hak yang dimiliki oleh negara pantai atau negara kepulauan di JTE. Ini kalau kita coba komparasikan, maka hak negara pengguna atau hak negara ketiga itu ada sebelah kanan. Kita bisa melihat bahwa tadi telah disebutkan bahwa negara pengguna atau negara ketiga itu dapat memiliki hak untuk melakukan pelayaran atau navigasi, sehingga dia memiliki kebebasan berlayar. Selain itu, dia juga dapat melakukan penerbangan by aircraft atau yang disebut dengan overflight, dan juga memasang pipa dan kabel. Namun sekali lagi, sekalipun ini secara eksplisit diatur di dalam UNCLOS sebagai hak, namun oleh karena eh, negara pantai itu merupakan eh, dia itu memiliki hak berdaulat, maka hak ini dapat dibatasi apabila ternyata misalnya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di sisi lain, negara ketiga atau pengguna itu pada dasarnya dilarang untuk melakukan penangkapan ikan, termasuk juga melakukan konservasi atau penelitian ilmiah kelautan. Akan tetapi, sebagaimana telah dibahas tadi, bahwa hal ini semua dapat dilakukan apabila memang telah disetujui oleh negara pantai. Saya kira demikian untuk pembahasan mengenai konsep ZEE. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.